warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatimia dari kelas 10-2 SMA Negeri 6 Depok. Di video ini saya akan menjelaskan tentang virus demam berdarah dengan PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Isi materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian, lalu ada karakteristik virusnya, lalu yang ketiga adalah struktur dan fungsi, yang keempat adalah penyebab, yang kelima adalah gejala awal, yang keenam adalah patofisiologi, yang ketujuh adalah jenis-jenis penyakitnya, dan yang kedelapan adalah cara pencegahan atau cara pengobatannya. Pengertian virus demam berdarah adalah virus yang melalui nyamuk Aedes yang ditularkan ke manusia akibat gigitan nyamuk tersebut. Persebaran virus ini terjadi di wilayah yang beriklim subtropis ataupun tropis di dunia. Lalu ada karakteristik virus demam berdarah. Yang pertama adalah memiliki selubung lipid di bagian luarnya. Yang kedua adalah bentuk virusnya adalah bulat. Yang ketiga memiliki genom RNA di bagian dalam virus tersebut. Dan yang keempat adalah memiliki diameter sekitar 40 sampai 60. Lalu yang ketiga adalah struktur dan fungsi virus demam berdarah. Virus demam berdarah memiliki struktur endimer atau E-protein di bagian luar juga untuk merangsang sel inang mengasih reseptor baru ke dalam sel tersebut. Yang kedua adalah M-protein untuk menjaga kekebalan tubuhnya dan membantu masuknya sel inang ke dalam virus tersebut. Yang ketiga adalah kapsid untuk pelindung genom RNA dari kerusakan di luar maupun di dalam. Yang keempat adalah genom RNA, fungsinya sebagai proses terjadinya replikasi virus tersebut. Lalu ada penyebabnya. Penyebabnya virus Aedes ini virus ini dapat masuk ke dalam aliran tubuh manusia melalui gigitannya ketika nyamuk Aedes sedang menghisap darah manusia tersebut. Manusia akan terinfeksi jika nyamuknya sudah terinfeksi. Jika nyamuk Aedes tersebut sudah terinfeksi virus demam berdarah sebelumnya. Lalu ada gejala awalnya. Gejala awalnya adalah demam tinggi yang berlangsung 7 hari dengan kurang lebih 40 derajat Celcius. Demamnya bisa naik turun. Yang kedua adalah munculnya bintik-bintik kemerahan. Yang ketiga adalah sering mual atau muntah. Yang keempat adalah nyeri di bagian otot, sendi, ataupun tulang. Yang kelima adalah gangguan pencernaan. Yang keenam adalah nafsu makan berkurang. Yang ketujuh adalah pendarahan di bagian gusi ataupun hidung. Dan yang kedelapan adalah sakit kepala. Patofisiologi dan virus demam berdarah ada terbagi menjadi dua, yaitu asimptomatik dan simptomatik. Asimptomatik adalah ketika manusia sudah terinfeksi virus demam berdarah tetapi tidak ada gejala apapun. Sedangkan simptomatik, manusia kalau sudah terinfeksi akan menimbulkan gejala seperti demam, mual, sakit kepala, atau nyeri di bagian tubuhnya. Lalu simptomatik terbagi menjadi dua lagi, yaitu sindrom infeksi virus dan demam Dengue biasa. Lalu demam Dengue terbagi menjadi dua lagi, demam Dengue tanpa pendarahan dan dengan pendarahan. Tanpa pendarahan terjadi peningkatan pembuluh darah yang menyebabkan kebocoran plasma dan penurunan jumlah trombosit. Dapat ditandai dengan munculnya bintik-bintik merah kecil. Lalu demam Dengue tanpa pendarahan, peningkatan kebocoran plasmanya masih ada, lalu ada peningkatan hematokrit dan penurunan jumlah trombosit. Demam Dengue juga terbagi menjadi dua lagi, demam Dengue tanpa shock dan dengan shock. Untuk dengan shock, demam Dengue dengan shock adalah kondisi yang mengancam jiwa karena peningkatan kebocoran plasma yang cukup signifikan. Lalu ada penurunan volume darah dan gangguan sirkulasi. Untuk demam Dengue tanpa shock adalah kebocoran plasmanya masih cukup signifikan, seperti peningkatan hematokrit dan penurunan jumlah trombosit. Lalu ada jenis-jenis penyakitnya.
Virus demam Dengue ini terbagi menjadi 4, yaitu Den1, Den2, Den3, dan Den4. Den1 adalah virus yang lumayan mudah menyebar tetapi tidak terlalu ganas. Kalau Den2 dan Den3 adalah virus yang mudah menyebar juga tetapi ini sangat ganas virusnya. Lalu ada Den4. Den4 ini jarang ditemukan karena sedikit juga penyebarannya, tapi virus ini tidak ganas. Lalu yang terakhir adalah tentang cara pencegahan dan cara pengobatannya. Pencegahannya adalah membuang penampung air seperti menguras penampungan air seperti bak mandi. Lalu yang kedua adalah menutup rapat-rapat penampungan air. Yang ketiga adalah memasang anti nyamuk memasang kawat anti nyamuk di bagian ventilasi rumah. Lalu ada menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Lalu cara pengobatannya adalah minum air putih yang cukup untuk terhindar dari dehidrasi. Yang kedua adalah istirahat atau tidur yang cukup. Dan yang ketiga adalah mengkonsumsi obat penurun panas yang dianjurkan oleh dokter. Sekian informasi yang saya sampaikan mengenai virus demam berdarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.